Wow, hati-hati. Wow. Wah. Terletak di daerah tropis yang hangat dan lembab, Indonesia menjadi wilayah yang cocok sebagai tempat hidup berbagai jenis reptil. Salah satunya ular. Tidak heran, 10% dari jumlah total ular yang ada di dunia hidup di negeri ini. Di daerah Marga Tabanan, Bali Barat, persinggungan antara manusia dengan ular kerap terjadi. Jangan disenggol. Pagi ini, tim Bali Reptile Rescue yang mendapat laporan dari warga segera bergerak ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Nah, ini kita belum tahu pasti jenis ularnya itu apa karena di sini berbatasan langsung dengan kebun, sawah, dan hutan. Jadi bisa ular apapun yang masuk dan ini kayaknya lagi mengincar ternak warga. Ini ada di kandang ayam lokasinya. Wow, ini. Ini ular apa ini? Aduh, belum tahu. Ketemu ya? Ada. Oh, Oh, ini ular tikus nih. ular tikus ya, Ya, polos ular berarti. nih. Hati-hati, Kang. Aman, kita bawa keluar. Oh, dia dikit, guys. Ini lumayan kecil juga ukurannya ya. Ini udah dewasa nih ya. Oh, udah Ya. punya polos segini. Iya. Oke. Ini bisa nyampe 1 meter ataupun di atasnya ini. Agak agresif. Ular koros bertubuh ramping, kepala kecil, dan pola warna legam yang membantunya menyamar di lingkungan yang gelap. Nah, meskipun ular ini kecil ukurannya, tapi ini terkenal dengan gesitnya. Jadi ini pergerakannya cepet banget. Tapi nggak berbisa, ini aman ya? Ya, aman ini. Cuman dia juga ada agresif nih. Agak sedikit gatal ini kalau kena gigit ular ini. Jadi ketika merescue ular, belum tentu kita cuma dapat satu ular kemudian pergi gitu. Kita harus memastikan dulu di tempat ini nggak ada ular lagi karena takutnya ada lagi yang bisa jadi lebih berbahaya juga ya. Sini ada pergerakan di bawah. Wow, King Cobra Ed. King Cobra. Dikenal sebagai ular predator, sepertinya ular raja ini sedang mengintai ular tikus. Nah, ini karena ularnya ternyata King Cobra dan ini mengerikan sekali. Iya. Makanya ini harus Oke, tahan ya. Oke, Bli bisa pindah ke sini, Bli. Atau bisa tarik situ. hati-hati Bli. Wow, besar banget, Tay. Ya, boleh mundur, Jen. Mundur, Jen. Ya. Wih. Hati-hati. Woi. Wuh. Dengan pengalaman tim yang mumpuni, akhirnya kami berhasil menangkap ular paling berbisa ini. Nah, jadi ular King Cobra yang kita temukan di kandang ayam ini bukan untuk memangsa ayam, melainkan untuk kemungkinan memangsa ular koros yang kita temukan pertama tadi. Ular King Cobra adalah salah satu jenis ular berbisa terpanjang dan paling berbahaya di dunia. Gigitannya dapat mengakibatkan kematian orang dewasa dalam hitungan menit.
Nah ini kok bisanya keluar kayak gini? Nah, jadi gini Jen, kelenjar bisa si ular king cobra ini berada tepat di belakang mata, yaitu daerah sini ke sini ya. Nah, kalau kita pijit otomatis dia akan keluar. Oh gitu. Berarti itu menghubungkan ke taring ya? Iya, Langsung betul. ke taring ya? Langsung ya, oke. Langsung ke taring. Ini dengan jumlah segini bisa membunuh gajah dewasa selama 30 menit. Kurang lebih 30 menit. Ya. Racun king cobra bisa menghancurkan sel tubuh dan merusak sistem saraf. Wow. Gejala awal rasa sakit yang hebat di lokasi gigitan, mulai dari pembengkakan, mual, muntah, pusing, dan kelemahan umum. Ini mahal nih. Ini agak kental ya. Kalau disentuh nggak berpengaruh ya bagaimana kulit ya? Kalau disentuh nggak berpengaruh ataupun kena kulit itu Asal nggak ada luka ya? Asalkan kita nggak ada luka. Oke. Nah, dia kental. Oh iya bener kayak madu ya. kental. Iya, warnanya juga agak kekuningan ya. Bali dan Sulawesi merupakan pulau paling timur yang menjadi habitat penyebaran ular king cobra di Indonesia. Bali Tengah hingga Bali Barat memang menjadi tempat persebaran king cobra di Pulau Dewata. Nah, Bli, saya penasaran nih, ular king cobra di habitat aslinya. Gimana kalau habis ini kita herping? Boleh. Boleh ya? Mudah-mudahan Oke. kita Menemukan nemu ya. 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 Ular king cobra dapat hidup di dataran rendah hingga ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Kali ini saya dan Blivy Eats dari Bali Reptile Rescue akan mengenal ular king cobra lebih dalam melalui kegiatan herping, yaitu kegiatan pencarian dan pengamatan reptil dan amfibi di habitat alaminya. Di sebelah sana kalau nggak salah ada aliran Sungai, air, ya, oke. sungai kecil. Heeh. Terus ada pohon bambu-bambunya. Biasanya Oke. di situ habitatnya. Oke. Ini juga belum tentu juga ya kita dapat ularnya ya. Ya, tapi kita usaha dulu, kita coba berusaha. cari di tempatnya. Ini sungainya ya. Tujuan utama dari herping adalah mempelajari dan mengamati. Para herper, sebutan untuk para penggemar herping, biasanya mengumpulkan data ilmiah, mengabadikan foto, atau hanya menikmati momen hewan-hewan yang langka dan menarik. Di bambu yang ini nggak ada ularnya, kita mau coba ini di depan ada bambu lagi. Kalau kita hoki bisa ketemu sama ular ya. Nah, ini kita bisa lihat ular king cobra-nya itu lagi makan. Jadi meskipun siang atau malam mereka itu bebas mau makannya kapanpun, beraktivitas kapanpun, karena ular king cobra itu adalah hewan diurnal. Jadi kenapa king cobra itu disebut king? Karena selain ukurannya yang besar, king cobra ini juga kanibal. Ini makan ular nih. Wah, ini bener-bener momen yang spesial buat saya, karena baru ini bisa melihat ular yang makan ular langsung depan mata ini. Gila, ini keren banget ini. Jangan. Op. Jangan gerak sini. Kenapa? Dia kalau gerak, kalau melihat gerakan kita, dia pasti lari. Oh, Tuh. langsung waspada. King cobra memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap gerakan di sekitarnya. Wow, hati-hati. Wow. Wah. Awas. Iya. Nah, ini bisa dilihat ukuran ularnya itu besar sekali. Ini panjangnya bisa lebih dari 3 meter ini. Dan ini bisa dilihat juga ularnya itu lagi marah karena tudungnya lagi dilebarin nih. Wow. Dia berusaha terlihat lebih besar untuk menakut-nakuti predatornya kayak ini. Nah, jadi untuk karakter si ular king cobra ini, dia setelah menyerang itu dia pasti akan lari. Karena ular ini cenderung pemalu sebenarnya.
Sifatnya lebih ke pemalu ya. Oke. Ketika merasa terancam, selain melebarkan tudungnya, ular ini akan berdiri tegak mencapai sepertiga panjang tubuhnya. Jadi ular king cobra ini dia lebih respon ke gerakan. Kalau kita tidak ada pergerakan, dia lebih memilih untuk melarikan diri. Ngikutin ya. Ih. Wah. Jadi yang kenapa ular-ular yang buat nari itu kebanyakan king cobra ya? Tuh, king cobra ataupun spitting cobra. Ular king cobra yang ada di depan saya sekarang ini warnanya cenderung lebih cerah. Jadi ular cobra itu warnanya bisa berubah tergantung dari suhu lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya tempatnya panas, semakin panas tempatnya, semakin cerah juga warnanya kayak ini. Setelah menyelesaikan pengamatan, penting untuk meninggalkan ular di habitatnya tanpa mengganggu atau merusak lingkungan. Karena keberadaan reptil di alam liar merupakan bagian penting dari keberagaman hayati yang harus dijaga dan dihormati. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Lovina, terletak di pesisir utara Pulau Bali, merupakan salah satu destinasi wisata yang bukan hanya menawarkan pesona alam. Pantai ini memiliki daya tarik tersendiri yang membuatnya menjadi tempat yang layak untuk dikunjungi bagi para pencinta alam. Nah, hari ini saya mau mengeksplorasi Pantai Lovina menggunakan jet ski. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dengan kecepatan yang memukau dan sensasi bebas bergerak di atas ombak, jet ski menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang mencobanya. Selain sebagai wisata, ini main jet ski ini juga sebagai sarana transportasi. Jadi kita bisa kemana-mana pakai jet ski ini, dan ini seru banget. Ini transportasi yang nggak biasa nih. Untuk mengendarai jet ski dengan benar, diperlukan teknik khusus dan kehati-hatian. Saat mempercepat laju, saya harus memegang kendali dengan erat dan menjaga keseimbangan tubuh. Selain itu, pengendara wajib menguasai teknik manuver dasar, seperti putaran, berbelok, dan bermanuver melalui ombak dengan aman. Menonton salah satu mamalia laut yang bersahabat melompat di atas ombak merupakan salah satu daya tarik utama Pantai Lovina. Agar tidak berdampak negatif terhadap lumba-lumba, saya harus mengendarai jet ski dengan bijaksana. Nah, biasanya selain kapal wisata, di sini memang juga banyak nelayan yang sedang cari ikan. Nah, mumpung deket-deket waktu jam makan siang nih, coba kita jalan-jalan lagi buat cari kapal nelayan. Yuk. Ada ikan nggak? Pak, saya mau belanja boleh nggak, Pak? Nah, ini dia kapal nelayan yang saya maksud. Dan ini kebetulan habis angkat jaring juga ya, Pak. Jadi ini ada ikannya. Ini saya mau belanja nih. Pak, ikannya ada apa aja? Sayur. Wow, besar-besar ya, Pak? Ya, besar. Pak, yang ini lucu banget, Pak. Yang ini ikan apa? Mahi-mahi ya? Wow.
saya mau beli ikan ini nih. Ini Mbak. Pak, terima kasih Pak. Berapa ini? Saya udah segini Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Wuhu, dapat ikan gede-gede. Yuk kita bawa ke pinggir sana. Ini baru yang namanya supermarket alam nih. Stok alam nggak akan ada habisnya. Nah, karena perut saya udah keroncongan nih dan saya penasaran, mau aja langsung ngolah ikan ini. Nah, ini dia ikan mai-mainya sudah dibersihkan. Sekarang kita mau olah ikan ini menjadi olahan khas Bali, yaitu ikan nyat-nyat. Ini bumbunya juga udah lengkap banget. Nah, emang biasanya orang Bali itu kalau masak harus pakai bumbu genep atau bumbu yang lengkap kayak ini. Mahi-mahi, ikan yang juga dikenal sebagai dolphin fish atau dorado, memiliki daging yang lezat dan lembut, sehingga sangat populer di dunia kuliner. Cara paling populer mengolah mahi-mahi adalah dengan memasaknya menjadi ikan panggang. Masakan Bali yang terkenal dengan kelengkapan bumbunya tentu akan menciptakan cita rasa yang menarik untuk ikan mahi-mahi. Nah, ini sambil saya ngulek bumbu, ikannya digoreng dulu supaya nanti waktu bumbunya masuk udah cepet matengnya ya. Udah panas juga ya. Wow. Meski tanpa santan, kuah mengental dengan sendirinya karena banyaknya bahan dan bumbu yang digunakan. Nih, dagingnya besar. Daging mahi-mahi yang manis gurih alami disapu dengan kesegaran kuah yang kaya rempah menjadi perpaduan kenikmatan yang luar biasa. Dan untuk bumbunya ini rasanya itu emang khas-khas Bali, jadi rasanya itu gurih, apalagi ini ada pedes-pedesnya itu. Nah, sekarang saya dan kawan-kawan mau menyimpan tenaga sambil menikmati indahnya laut di utara Bali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari sebuah desa kecil yang terletak di pesisir barat Pulau Bali, saya bergabung dengan sekelompok nelayan setempat dalam pencarian ikan menggunakan jaring tarik. Saat ini saya sedang mengikut kegiatan nelayan sobat jaring di Pantai Jembrana. Nah, semoga hari ini kita dapat banyak ikan yang bagus-bagus. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Proses mencari ikan dengan jaring tarik seperti ini tidaklah mudah. Karena itu, setiap kelompok nelayan biasanya memiliki satu orang kapten yang memiliki kecakapan dalam membaca arus laut yang berubah-ubah. Nah, ini bisa dilihat dari warna air laut, ternyata bisa tahu nelayan di sini tuh kalau di situ ada ikan atau enggak. Kayak barusan airnya warna hitam ya. Airnya warna hitam berarti tandanya ada ikan di permukaan. Tuh. Kalau ada burung pertanda ada ikan. Nah, bisa juga lihatnya itu dari tanda-tanda lain seperti kalau ada burung di atas air berarti juga ada ikan. Jadi cara kerjanya jaring tarik ini ada dua tali di darat di bagian kiri dan kanan, itu ditarik hingga jaring yang ada di laut ini yang membentuk setengah lingkaran itu semakin mengecil dan mengecil. Ini udah bisa dilihat jaringnya dari sini. Berarti tinggal dikit lagi nih, kita tarik lagi nih jaringnya. Saat jaring membentuk lingkaran, para nelayan mulai menarik tali dengan kekuatan yang seimbang. Gerakan menarik tali harus dilakukan secara perlahan dan teratur untuk mencegah jaring terjebak atau rusak.
kedua ujung jaring udah mulai mendekat nih. Ini nanti ketika disatuin dan direkatkan ini, ikan-ikan akan tergiring ke dalam jaring penampung. Jaring pengumpul sudah mulai terlihat. Ikan pun mulai berenang ke arah jaring penampung, yaitu jaring yang digunakan untuk menggiring ikan ke arah darat setelah jaring pengumpul habis. Ini mau ambil ikannya juga ini. Ombaknya lagi, besar kalian ini. Salah satu ikan yang tertangkap adalah ikan GT Bass Monster. Meski hanya mendapat 1 ekor, tapi berat ikan ini bisa mencapai 7 hingga 8 kg. Strike! Woo! Ini berat banget. Tapi puas ya rasanya kalau dapet ikan segini ya. Takut. Nih, GT hitam. Ukurannya besar banget. Wow. Ikuti jejak saya, jejak. Ini dia ikan GT Bass yang sudah saya tangkap tadi, dan mumpung nih ikannya besar banget, mau saya olah dan dimakan bersama-sama sambil camping rame-rame. Kali ini kami akan mengolahnya menjadi ikan bakar bumbu Bali. 1 ikan jumbo ini tentunya bisa mengenyangkan perut kami yang sudah mulai keroncongan. Nah ini karena saking besar ikannya, jadi harus sering dibolak-balik supaya nggak gosong dan matangnya merata. Terus ini juga saya olesin pakai bumbu oles Bali, dan ini yang bikin warnanya itu cantik banget. Bumbu yang digunakan merupakan campuran rempah-rempah kuning khas Bali dengan kecap manis dan sedikit minyak kelapa. Perpaduan ini menghasilkan aroma yang begitu kuat dan menggoda saat tetesan bumbu mengenai bara api. Nah karena dagingnya GT Bass ini tebel banget, jadi meskipun dibolak-balik pakai tangan pun ini dagingnya nggak akan hancur. Nggak lembek dagingnya ya, Bli? Ya, bagus ini dagingnya. Kayak daging kambing. Kayak kambing, dada kambing. Daging GT Bass yang terkenal padat tentunya cocok sekali jika diolah menjadi ikan bakar. Olesnya ya. Iya. Saya tinggal jalan-jalan dulu ya, Bli. Oke, siap. Nah, kalau bagian badannya ini dibakar, ini bagian kepalanya mau dibuat jadi sup kepala ikan. Kepalanya aja sebesar ini. Di tangan lihai para mbok-mbok Bali ini, saya yakin hasilnya akan menghangatkan perut kami yang mulai lapar. Suara riuh, rendah percakapan, dan tawa yang riang mengisi udara menciptakan momen yang penuh kehangatan dan keakraban di antara kami. Nah, ini nih momen yang saya tunggu-tunggu. Selain kita bisa makan dan masak bareng saat camping, saya juga bisa main bareng sama adik-adik yang lucu ini. Hidangan telah siap, saatnya kami mencicipi olahan kali ini. Ini dia makanannya udah selesai, dan ini banyak banget pilihan yang bisa dipilih. Ini bebas mau makan yang mana aja ya. Yuk makan yuk. Wah, ini dia. Ngambilnya banyak banget, ini puas banget nih pasti makannya. Ini dia ikan GT-nya. Kalau dibakar kayak gini, nah dagingnya itu jadi empuk banget. Dan ini dagingnya banyak dan gak ada duri ya, jadi makannya itu enak. Daging ikan GT Bass yang masih segar ini memiliki rasa daging yang manis gurih alami. Ditambah dengan rempah dan bumbu, menambah kompleksitas rasa yang tidak saya sangka-sangka.
Kulit dari ikan ini tebal banget dan ini lembut juga. Semua bagian dari ikan ini lembut kayaknya, dari kulit, daging, benar-benar enak. Sup kepala ikan tidak boleh saya lewatkan. Wah, karena ikan jiti ini nggak ada aroma amisnya, jadi kalau dijadikan sop kayak gini cocok banget. Apalagi makannya pas dingin-dingin kayak gini. Enak banget. Hangatnya kuah bumbu rempah langsung terasa. Gurihnya kepala ikan segar sungguh padu. Indra perasa saya pun tergelitik menikmati cita rasa yang tercipta. Apalagi diiringi dengan hangatnya suasana berkemah malam ini. Camping bersama keluarga dan kerabat bukan hanya sekedar liburan, tapi juga perjalanan yang menghidupkan kembali rasa kebersamaan di alam terbuka. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bali bukan hanya alamnya yang mempesona. Pulau Dewata juga kaya akan adat budaya. Petualangan kali ini saya berkesempatan merasakan pengalaman spiritual yang mendalam dari pulau yang berjuluk 1000 Pura ini. Saat ini saya sedang mengikuti iring-iringan mepet prani, yaitu salah satu rangkaian penutup dari upacara besar Nusa Bea Agung Pura Sidakarya. Upacara Mepait Prani atau Meprani merupakan sebuah ritual rasa syukur pada Yang Maha Kuasa atas segala karunia yang telah dilimpahkan pada umat manusia. Nah, ini yang kita bawa di atas kepala ini adalah prani yang udah kita susun tadi, dan ini jujur ini berat sekali karena isiannya juga banyak. Apalagi kita tangannya harus naik untuk menahan ini, jadi lumayan juga nih. Setelah prosesi iring-iringan, saya bergabung dengan para warga di Pura Besar Sidakarya, tempat di mana upacara Meprani akan berlangsung. Ini sesampainya di pura, ini praninya dikumpulkan dan akan dipersembahkan. Ketika upacara berlangsung, masing-masing keluarga akan mempersembahkan paling tidak satu rangkaian prani. Setiap prani berisi lauk pauk yang berasal dari darat, laut, sawah, dan sebagainya. Tidak terkecuali buah-buahan seperti pala rambat, pala bungkah, dan pala gantung. Prani nantinya akan disantap secara bersama-sama. Saat ini rangkaian kegiatan dilanjutkan oleh prosesi yang sakral dan juga dipimpin oleh pendanda dan pembuka. Setelah rangkaian prosesi sakral dilaksanakan, tibalah saat yang ditunggu-tunggu, megibung atau makan bersama. Dalam megibung atau makan bersama ini kita makan makanan yang ada dalam prani yang sudah disiapkan sebelumnya oleh masing-masing keluarga. Tradisi ini bukan hanya sekedar ritual makan bersama, namun juga memiliki filosofi nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan toleransi. Dalam megibung, ada beberapa aturan yang harus ditaati. Misalnya, tidak boleh tertawa terlalu keras, berteriak, atau bersendawa sembarangan.